Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, terkhusus untuk satu hari ini, hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah memahami apa itu doa. Doa merupakan suatu wujud untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin pada hari ini ketika kita ditanyakan apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan atau tidak, ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab tidak. Atau ketika ada pertanyaan yang mempertanyakan seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin dari sebahagian kita ada yang menjawab sering, atau ada yang menjawab setiap hari, atau ada yang menjawab tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Di samping daripada itu, ayat perenungan hari ini hendak mengajari kita tentang bagaimana sikap kita ketika berdoa. Bagaimana sikap kita ketika hendak berkomunikasi, meminta dan memohon kepada Tuhan. Mungkin ketika kita menyadari selama ini sikap kita berdoa, di mana kita sering menuntut, meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi prioritas kita di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga pada waktu kita berdoa, kita hanya selalu memohon, meminta, dan menuntut apa yang menjadi kehendak kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pada perenungan hari ini, kita hendak diajari supaya kita pada saat memohon, pada saat berdoa, pada saat meminta, agar apa yang kita minta itu merupakan kehendak Tuhan. Apa yang kita perlukan itu merupakan kehendak Tuhan. Dan kita sering mengatakan amin ketika kita menyelesaikan doa kita dengan arti Tuhan pasti memberikannya, Tuhan pasti mengabulkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan perenungan hari ini, dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Betul, Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya doa kita selalu dikabulkan oleh Tuhan? Bagaimana supaya permintaan kita selalu diberikan oleh Tuhan? Mari kita memahami apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita memahami apa yang ingin Tuhan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sebaliknya, selama ini kita hendak meminta apa yang menjadi kebutuhan kita dengan tidak memahami apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena di ayat 13 dikatakan di sana, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan di ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Terkadang dalam doa kita, apa yang kita minta,
Apa yang kita mohon kepada Tuhan, ada yang dijawab, ada yang diberikan, atau ada yang tidak diberikan. Disitulah kita kembali merenungi ketika permintaan kita, ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita merenungi sejenak, apakah kebutuhan, apakah permintaan yang kita minta kepada Tuhan itu merupakan kehendak Tuhan untuk kita. Dan melalui hal itu mungkin kita bisa merubah, mungkin kita bisa semakin mempercayai ketika doa kita tidak terkabul, tetapi ada hal yang lebih luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada hal yang lebih luar biasa yang akan Tuhan berikan untuk kita, yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui perenungan kita hari ini, mari kita lebih memahami apa yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita. Mari kita lebih memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu mengasihi kami, memberikan sukacita, nafas kehidupan, dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk memahami apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya apapun yang kami minta, supaya apapun yang kami mohonkan itu merupakan kehendak Tuhan di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kebutuhan yang kami perlukan di setiap kehidupan kami. Untuk hari ini, di setiap pekerjaan kami, di setiap aktivitas kami, hadirlah Tuhan. Dan Tuhanlah yang selalu menjagai kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.